Pagar bambu yang berada di perairan Kabupaten Tangerang, Banten rencananya dibongkar secara bersama-sama pada Rabu esok hari, saudara. Ada ratusan personel dari TNI AL dan juga Kementerian KP yang diterjunkan untuk pembongkaran ini. Lalu seperti apa mekanisme dan penanganan keberadaan pagar laut ini? Sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang, Asisten Kepala Operasi Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Muda Yayan Sofyan. Selamat petang, Pak Yayan. Selamat petang. Selamat petang Pak Yayan. Pak Yayan, besok pembongkarannya melibatkan ratusan personil. Mekanismenya akan seperti apa? Baik, terima kasih. Jadi mekanisme rencana pembongkaran pagar laut yang ada di Tanjung Pasir dan sekitarnya itu, yang dilaksanakan yang pertama tentunya begitu mendapatkan informasi, TNI Angkatan Laut sebagai salah satu bagian TNI itu menyampaikan permohonan gun kuat kepada Panglima TNI, ya, melaporkan penggunaan kekuatan dalam rangka membantu instansi atau kementerian lembaga terkait untuk melaksanakan pembongkaran pagar laut tersebut. Selanjutnya kita sudah menyiapkan personil maupun material dan alutsista. Jadi personil yang akan dilibatkan nanti ada sekitar 750 prajurit TNI Angkatan Laut dari sebagai main bodinya dari Lantamal 3 Jakarta, Yon Marhanlan maupun dari Pasmar 1 dan Kuarmada 1. Itu di dalamnya adalah prajurit-prajurit yang pertama yang akan terjun langsung di lapangan bersama masyarakat, ya, bersama nelayan semuanya, berkolaborasi dengan instansi kementerian lembaga yang lainnya. Kemarin sudah dilaksanakan rapat mengevaluasi kegiatan pembongkaran yang dilaksanakan pada hari Sabtu. Hari Senin, Bapak Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, sudah menghadiri undangan dari Bapak Menteri Kelautan untuk mengevaluasi kegiatan pembongkaran yang dilaksanakan pada hari Sabtu. Berarti sudah ada Dan titik temu ya, sudah ada kesepakatan begitu ya? Sehingga Pak Yayan, sudah ada kesepakatan antara TNI AL dan juga KKP untuk melakukan pembongkaran ya? Betul, sudah ada Pak. Kemudian Pak Yayan, Anda sempat juga menyebut mendapat perintah untuk menyelidiki dan menindak tegas keberadaan pagar laut ini. Sejauh ini hasil penyelidikannya seperti apa? Yang tentu saja bekerja sama dengan KKP. Saya luruskan bahwa bukan TNI Angkatan Laut yang melaksanakan penyelidikan. Baik. Jadi sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kemarin hari Sabtu sore, beberapa kementerian lembaga terkait sudah dipanggil ke istana oleh Bapak Presiden, dan disitulah disampaikan bahwa Bapak Menteri Kelautan menyampaikan di hadapan publik juga untuk menindaklanjuti penyelidikan dan penyelesaian permasalahan pagar laut tersebut. Sehingga tentunya yang melaksanakan sejak awal melaksanakan penyegelan, penyelidikan dan penyidikan itu dilaksanakan oleh KKP. Sedangkan TNI Angkatan Laut kita membantu untuk upaya pembongkaran pagar laut tersebut dengan mengerahkan personil maupun alutsista kita berkolaborasi dengan instansi kementerian lembaga yang lainnya yang terkait, baik itu dengan Bakamla, dengan polisi atau Polair, terus kemudian dengan KP3 dan KPLP yang diorganisir atau dikoordinir oleh PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tidak ikut melakukan penyelidikan dalam nanti pada saat pembongkaran pagar laut ini, tapi sudah dapat informasi tidak sebenarnya siapa dalang dibalik pembangunan pagar laut sepanjang 30 km ini yang ternyata sudah hampir 4 bulan begitu, kok baru tahunya sekarang? Silahkan ditanyakan langsung kepada penyidiknya yang ada di Kementerian Kelautan. Baik. Ya, kita dimintakan untuk kolaborasi dalam proses
pembongkaran pagar laut itu sendiri. Kalau terkait perkembangan atau progres bagaimana penyidikan dan penyelidikannya, silakan ditanyakan kepada instansi maupun kementerian lembaga yang terkait, ya. Kemudian pembongkaran polemik pagar laut ini juga langsung mendapat atensi dari Presiden Prabowo Subianto. Perintah ataupun arahan dari Presiden ke Kasal seperti apa? Selain soal pembongkaran pagar laut ini, apakah ada perintah lain? Ya, intinya TNI Angkatan Laut akan membackup, ya, akan membackup kepentingan-kepentingan negara untuk apalagi ini terkait perhatian yang begitu besar dari Bapak Presiden Republik Indonesia terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh rakyat. Oleh karena itu, TNI Angkatan Laut sebagai salah bagian dari sistem pertahanan negara vertikal tegak lurus loyalitas kita. Apalagi Bapak Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subianto sudah menyampaikan untuk meneruskan, menindaklanjuti untuk pembongkaran pagar laut itu sendiri. Nah, saya selaku asisten operasi Kasal mendapatkan perintah dari Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, untuk membantu berkolaborasi dengan kementerian lembaga yang lainnya untuk membongkar, untuk mengatasi kesulitan-kesulitan masyarakat yang ada di lapangan. Baik. Ya. Rencana pembongkaran ini melibatkan 750 prajurit, kemudian nanti berkolaborasi juga dengan pihak Kementerian KP. Rencananya berapa lama, Pak? Kita perkirakan, jadi hasil evaluasi rapat yang dilaksanakan pada hari Senin kemarin di Kementerian Kelautan dan Perikanan, bagaimana efektivitas, terus kemudian resistensinya dan sebagainya dihadapkan cuaca dan sebagainya, sehingga di situ di titik temu bahwa nanti dalam pembongkaran akan mengkolaborasikan seluruh elemen kementerian lembaga, baik TNI, Polri, maupun dari kelembagaan lain seperti Bakamla, Polair, terus kemudian aparat teritorial setempat, dalam hal ini dari Kodam Jaya, terus kemudian dari Polda Metro Jaya, dari Polres setempat maupun dari Kodim. Dan TNI Angkatan Laut akan mengerahkan tidak kurang dari 750 prajurit, main body dari Lantamal 3 dan Batalion Pertahanan Pangkalan dan Pasmar 1, terus kemudian dari Kuarmada 1, nanti kalau tentara sudah bergerak, yaitu satu perangkat. Di situ ada tim penyelamnya, terus kemudian tim kesehatan dari Diskes Lantamal 3 dan sebagainya, dan mengerahkan alutsista berupa 2 kapal tugboat. Kapal tugboat ini yang spesialisasinya memang untuk menarik bobot-bobot berat. Biasanya digunakan untuk menarik-narik kapal pada saat akan lepas maupun sandar. Nah, karena kekuatannya ini digunakan untuk membantu untuk membongkar kabel itu. Tetapi kan ini tugboat ini memiliki keterbatasan karena di wilayah sana ada kedangkalan-kedangkalan, sehingga dari Pasmar 1 Bapak Kasal menyampaikan nanti akan dikerahkan 2 LVT-7 dan 2 kapal. Namun demikian mohon jangan disalahartikan bahwa sampai mengerahkan kendaraan tempur pendarat amfibi marinir, apakah ada situasi seperti itu? Tidaklah. Ini semua dilakukan untuk pembongkaran pagar laut sepanjang 30 km ini ya, Pak ya? Ya. Sebelumnya kan sempat ada informasi bahwa jangan dibongkar dulu karena ini alat bukti, masih dilakukan penyelidikan. Berarti setelah ini sudah fix akan dibongkar esok hari, berarti sudah dipastikan tidak akan mengganggu proses penyelidikan yang tengah dilakukan oleh Kementerian KP ya? Kalau menurut kami, saya yakin tidak akan mengganggu proses penyelidikan dan penyidikan. Untuk proses penyelidikan dan penyidikan, silakan progresnya ditanyakan kepada Kementerian Kelautan. Ya, kita hanya membantu, mempermudah dalam pembongkarannya saja. Baik, terima kasih Laksamana Muda Yayan Sofyan, Asisten Operasi Kepala Staf TNI AL. Semoga besok proses pembongkarannya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan targetnya ya, Pak Yayan. Salam sehat Pak Yayan, terima kasih telah bergabung bersama kami di Kompas. Amin, terima kasih. Sama-sama.